Masalah pangan sekaligus pertanian di Indonesia terhitung cukup kompleks. Mulai dari keterbatasan lahan, infrastruktur distribusi yang buruk, kemiskinan petani, hingga ketergantungan pada bahan pangan impor. Situasi ini otomatis membuat profesi petani tidak menarik bagi generasi muda yang digadang-gadang menjadi penggerak Indonesia Emas tahun 2045. Berkaitan dengan itu, Komisi 4 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pangan. Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 4 DPR RI bersama Serikat Petani Indonesia, muncul beberapa poin penting terkait revisi Undang-Undang Pangan. Di antaranya penguatan swasembada pangan, pengetatan dan larangan impor saat panen raya, pengembalian peran Bulog sebagai penyangga harga, serta perlindungan lahan pertanian strategis. Guna memperkuat penyusunan revisi Undang-Undang Pangan, Komisi 4 DPR RI turut menjaring berbagai masukan dari pihak terkait saat kunjungan kerja ke beberapa provinsi. Nampaknya masih terfokus pada produksi aja, masalah-masalah yang berkaitan dengan produksi pangan, seperti masalah pupuk, masalah lahan, dan seterusnya. Ya oke lah, itu memang penting. Tapi yang paling penting itu juga adalah bagaimana peran badan-badan ini, karena itu yang akan ditampung dalam undang-undang ini, supaya kedepannya lebih baik dan masalah-masalah yang selama ini dihadapi, seperti misalnya ada kelangkaan, harga yang terus naik, kemudian juga mutu beras, itu yang juga kan harus diperhatikan, dan itu harus ada satu lembaga yang punya otoritas penuh untuk itu. Kecukupan air juga berperan penting dalam menunjang keberhasilan produksi pertanian. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai infrastruktur irigasi primer dan tersier dalam sektor pertanian perlu menjadi perhatian. Pasalnya, sejumlah daerah masih mengalami permasalahan terkait saluran irigasi yang belum optimal mengairi lahan pertanian. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang hasil panennya tidak optimal. Ada kendala-kendala, misalnya saluran irigasi yang selama ini terhambat dan sehingga panen cuma bisa sekali. Padahal kalau diperbaiki saluran irigasi ini yang primer maupun tersiernya, itu bisa panen lebih dari 2 kali. Berarti hasilnya lebih meningkat, bisa 2 kali. Ini akan kami perjuangkan di pusat nanti supaya saluran irigasi ini bisa diperbaiki, segera diperbaiki. Penguatan produksi pangan harus dimulai dari konsistensi pelaksanaan regulasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai undang-undang yang telah disusun untuk melindungi produksi pangan perlu dijalankan secara menyeluruh. Pembaharuan undang-undang semestinya dapat melebur ego sektoral sekaligus mempertegas sinkronisasi peran antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pertanian. Seperti tadi perbaikan irigasi dan sebagainya, itu tidak ada sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu ego sektoralnya harus ditanggalkan. Kalau tidak, ini tidak akan mendukung daripada rencana atau program pemerintah yang dicanangkan Pak Prabowo swasembada pangan. Walaupun sekarang sudah berhasil, tapi next itu harus kita persiapkan, karena sekarang kan buktinya ada anomali cuaca, banjir. Ini akan mengganggu, nanti ada lagi kekeringan. Ini akan mengganggu dari produksi pangan kita. Indonesia sebagai negara agraris dengan lahan pertanian mencapai 36 juta hektar, sejatinya merupakan negeri yang ekonominya bergantung pada pertanian. Maka sudah sepantasnya mendapat dukungan penuh secara regulasi dan anggaran dari pemerintah. Jangan sampai sektor pertanian terabaikan dan kerap menimbulkan keluh kesah petani yang tak kunjung sejahtera.